Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan pengembasan budaya positif. Nah, harapannya nanti budaya positif yang pernah kami terima selama pendidikan guru penggerak di angkatan 7 ini nanti dapat benar-benar kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Kita bersama-sama membangun suatu pendidikan yang berpihak pada anak, yang menyenangkan, aman, nyaman, dan tentunya akan lebih bermakna. Nah, terlebih dari itu Bapak Ibu, banyak sekali pengalaman belajar yang kami peroleh ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu di sini juga akan mengikuti, ya, kemudian kita bersama-sama bersinergi mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang benar-benar tugas kita itu adalah menuntun, bukan menuntut. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada aktivitas hari ini, yaitu berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif merupakan suatu kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jadi budaya itu menjadi sebuah kebiasaan yang bisa berjalan secara lama, tidak hanya seperti jamur di musim hujan, karena kebudayaan itu adalah sebuah kebiasaan yang memang itu dimulai dari diri sendiri, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ada upaya untuk menyenangkan orang lain, dan bukan semata-mata hanya ditujukan untuk mematuhi sebuah peraturan atau menggugurkan sebuah kewajiban saja, baik itu dari kita sendiri sebagai seorang guru maupun anak didik kita. Nah, itu yang dinamakan dengan budaya positif. Nah, apa kaitannya budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Seperti yang kita ketahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan itu adalah yang harus kita pedomani dalam menjalankan sebuah aktivitas pendidikan, dalam kegiatan praktik mengajar. Bagaimana Ki Hajar Dewantara itu selalu menegaskan bahwa pendidikan itu adalah suatu kegiatan untuk menuntun, bukan menuntut, apalagi menghukum. Nah, ini yang perlu kita sadari, itu ada di sana. Selama ini mungkin saya juga cukup tertampar ketika saya itu mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Bagaimana kebiasaan saya sebelum mengikuti pendidikan ini adalah banyak menuntutnya. Anak ini harus bisa ini. Kamu itu harus bisa. Padahal setiap anak itu memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Dan kita sebagai seorang pendidik itu hanya bertugas untuk menebalkan laku mereka dari garis-garis yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang pendidikan, kita tidak lepas dari apa yang dinamakan sebagai kodrat zaman. Nah, tidak mungkin kita akan memperlakukan murid saat ini seperti murid pada waktu yang dulu. Nah, kalau anak-anak mengajak kita untuk pembelajaran menggunakan TikTok, bermain TikTok, atau ketika belajar mereka ingin mendengarkan musik, dan itu sah saja Bapak Ibu, selama memang kegiatan pembelajaran itu tidak keluar dari ruhnya, tetapi tetap menyenangkan. Nah, ini yang akan kita tanamkan nanti ketika kita benar-benar praktik pendidikan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, disiplin positif. Ketika kita berbicara disiplin, itu pasti dikaitkan ada pada sebuah kepatuhan pada sebuah peraturan. Nah, ini perlu kita perbaiki pemahaman itu Bapak Ibu. Karena apa? Disiplin itu tidak hanya sekedar patuh terhadap peraturan karena suatu pengaruh dari luar atau faktor dari ekstrinsiknya, pengaruh dari ingin menyenangkan guru, ingin mendapat pengakuan, kemudian tidak ingin dimarahi, kemudian hanya ingin mendapatkan reward. Nah, ini yang harus diperbaiki. Memang hal seperti ini tidak mudah, tetapi ini adalah sebuah proses yang harus benar-benar kita lakukan. Apakah nanti dalam perjalanannya kita akan mulus? Tentu saja tidak. Banyak hambatan. Tetapi kalau itu benar-benar kita terapkan, kemudian kita lakukan itu dari hati, insya Allah anak-anak itu juga akan bisa menerimanya, meskipun hambatan-hambatan itu cukup banyak. Jadi alangkah baiknya apabila disiplin positif itu dimulai dari keinginan sendiri, motivasi intrinsik, bukan sebuah keterpaksaan. Dan apabila selama ini kita sudah sering memaksa anak untuk harus A, harus B, kemudian kita selalu memberikan
ibaratnya itu meninabobokkan ketika mereka salah, kemudian kita menunjukkan jalan benarnya, karena belum tentu jalan benar menurut kita itu belum tentu benar menurut mereka, baik versi kita itu belum tentu baik menurut versi mereka. Seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk mewujudkan sebuah disiplin positif, kita itu dikenalkan dengan nilai-nilai kebajikan universal sebagai payungnya. Nah, payung laku anak itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang kita ketahui saat ini, nilai-nilai itu tertera pada profil pelajar Pancasila, pada dimensinya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu Bu, pedoman kita. Ketika kita di dalam pembelajaran menyisipkan nilai-nilai moral kepada anak, kita cukup berpedoman pada itu. Karena memang tujuan pendidikan saat ini itu memang ruhnya adalah profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Tentu saja saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan itu, hanya saja mungkin ada sesuatu yang membuat itu menjadi sebuah ketidaknyamanan dari anak. Menurut kita itu adalah sesuatu yang enak atau sesuatu yang benar, tapi belum tentu itu dirasakan oleh seorang anak. Nanti akan kita lanjutkan pada slide selanjutnya Bu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa nilai-nilai universal itu ada di profil pelajar Pancasila, kemudian kita bagikan kepada anak, kita lakukan selanjutnya adalah membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan ini berbeda dengan peraturan. Nah, kalau peraturan kan seperti ini, anak-anak wajib mengumpulkan tugas 1 minggu setelah ini, itu peraturan. Tetapi keyakinan tidak seperti itu. Keyakinan itu berpakar pada apa yang muncul dari diri peserta didik itu. Nah, misalnya seperti ini, wajib mengumpulkan tugas. Wajib mengumpulkan tugas kalau kita beri batasan waktu, dan itu kan bentuknya peraturan. Kalau anak tidak mematuhi peraturan itu, maka ada konsekuensinya. Nah, kalau peraturan seperti itu, ada pembedanya dengan keyakinan. Kalau peraturan itu cenderung pada ketika kita akan memberikan sebuah konsekuensi atas pelanggaran terhadap peraturan yang sudah dibuat. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kita tidak memberikan hukuman atau teguran, tetapi kita cukup mengingatkan. Karena keyakinan-keyakinan ini dibuat oleh anak-anak sendiri, diyakini benar oleh anak-anak sendiri dan dilakukan secara bersama-sama. Dan itu pun ketika meyakini itu berarti mereka sudah tahu bahwa apa yang mereka tulis di dalam keyakinan kelas nanti ketika dibuat di kelas itu adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat bagi mereka di kehidupan yang akan datang. Nah, ini. Nah, berikut adalah contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas bentuknya seperti ini Bapak Ibu, sudah semuanya kita terapkan, berdoa sebelum dan setelah kegiatan belajar, kemudian menghargai guru dan teman ketika sedang berbicara, menerapkan 5S seperti apa yang menjadi slogan di sekolah kita, kemudian menjaga kebersihan kelas, minta izin ketika melakukan aktivitas lain. Kadang ada anak yang asal minum, tidak berizin dulu ya, tetapi ada juga anak yang sudah meyakini bahwa, Bu permisi, izinkah minum boleh ya? Nah, seperti itu mereka akan bagi mereka yang sudah meyakini bahwa ini adalah satu hal yang benar, mereka sudah menerapkan itu. Dan itu tidak hanya terjadi pada misal saya saja di kelas, mungkin Bu Mawar, Bu Weni, Bu Indah, ketika di kelas yang sama, anak itu juga sudah melakukannya. Karena itu sudah datangnya dari motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Kemudian dalam berpakaian rapi di lingkungan sekolah, kalau anak itu sudah meyakini bahwa itu adalah tugasnya sebagai seorang pelajar, tanpa harus mengetahui guru STP 2K, tanpa harus mengetahui Bapak Ibu guru BK, mereka sudah akan rapi. Mematuhi tata tertib itu benar-benar harus sebuah kewajiban sebagai seorang pelajar. Nah, selanjutnya untuk video berkaitan dengan keyakinan kelas, kemarin saya di kelas 11 Busana 3 berusaha untuk menyusunnya, dan mudah-mudahan nanti ke depan itu bisa diterapkan dan Bapak Ibu guru bisa memedomaninya sebagai bagian dari rangkaian pembelajaran yang akan datang.
Ya, itu tadi adalah upaya untuk menerapkan pendidikan, hasil pendidikan ketika kita di pendidikan guru penggerak, Pak Ibu, kami berusaha terapkan di kelas dan ternyata itu anak itu sangat tertarik untuk menyusun keyakinan kelas itu. Jadi mereka itu berbondong-bondong untuk menuliskan kebenaran itu menurut versi mereka, dan tugas kita sebagai seorang pendidik atau orang dewasa yang ada di dalam kelas itu hanya meluruskan saja apa yang mereka inginkan. Tentu saja tadi Bapak Ibu masih mencermati bahasa mereka itu masih bahasa-bahasa versi mereka. Nah itu tidak apa-apa, kita biarkan mereka itu mengungkapkan gagasannya, perasaannya melalui sebuah tulisan. Nah kemudian kita tuntun perlahan-lahan agar bahasa-bahasa itu lebih tampak sopan dan bisa untuk dibaca oleh banyak orang. Nah ini harapan dari keyakinan kelas seperti itu. Ketika disusun bersama-sama, kemudian disepakati bersama-sama,
mungkin bisa membubuhkan tanda tangan masing-masing siswa Bapak Ibu, kemudian kita ikut menandatangan di sana, dan itu ada sebagai satu alasan kenapa kita itu berangkat untuk menuju ke budaya positif. Ya, selanjutnya. Nah, berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk, kita berperan sebagai posisi kontrol dalam pelaksanaan budaya positif itu. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, tentu saja Bapak Ibu sudah melalui posisi kontrol ini semua, tetapi nanti apakah yang disampaikan Bapak Ibu kepada anak ketika menerapkan 5 posisi kontrol itu sudah tepat atau tidak? Kita saksikan pada video berikut ini dan kita cermati bersama-sama apakah posisi ini tepat atau kurang tepat untuk diterapkan. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Pernah kamu mengalami posisi itu ketika menjadi guru? Pernah. Pernah ya? Pernah. Iya, pernah. Mungkin secara tidak sadar kita sudah melakukan itu. Nah, mungkin waktu itu pengalaman kita mungkin pada waktu kita masih jadi murid. Kalau sekarang mungkin sudah mulai terkikis karena ada peraturan bahwa pendidikan itu harus menyenangkan. Pengalaman dulu kita waktu jadi murid mungkin kita sering terlambat dimarahi, berbicara ketika di lapangan upacara kita kena hukuman fisik, nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk kondisi pendidikan saat ini itu sudah mulai luntur. Nah, cirinya bagaimana? Kalau posisi kontrol itu sebagai seorang penghukum tadi, nada bicaranya itu pasti keras, ya kan? Terus kemudian kita itu seperti menutup telinga ketika anak-anak itu ingin memberikan sebuah alasan mengapa mereka melakukan suatu pelanggaran. Nah, ini kan bahaya sekali ketika kita itu hanya memosisikan diri kita sebagai orang dewasa yang berada di lingkungannya, tetapi kita tidak pernah mau mendengar apa yang ingin mereka sampaikan, alasan apa mereka harus melanggar peraturan itu. Jadi ada nada kerasnya Bapak Ibu, dan tidak mau mendengarkan alasan apapun yang datangnya dari siswa. Gitu ya. Selanjutnya ini adalah sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Beda lagi Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Ya, ini tadi membuat merasa bersalah. Jadi kita sering ya, Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita mengaitkan Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu kan sebagai wujud untuk menakut-nakuti siswa agar memiliki rasa, oh iya ya, ibu ini bekerja, nanti dikiranya ibu tidak bisa mendidik. Nah, itu sebenarnya juga kurang tepat. Karena apa? Hasil tindakan atau ketika mereka kita arahkan seperti itu, iya benar, anak-anak itu akan nurut, mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi itu datangnya bukan dari diri sendiri, tapi itu karena apa? Permintaan kita secara tidak langsung. Di bahasanya ya dibuat diperhalus biar menyentuh sisi emosinya anak-anak, dan itu juga kurang tepat dilaksanakan ketika kita sedang melakukan posisi kontrol terhadap pelanggaran atau perilaku siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati bersama. Ya, untuk selanjutnya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada teman. Nah, ini yang banyak kita lakukan itu sebagai teman ini. Coba dicermati Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, pernahkah Bapak Ibu melakukan posisi kontrol seperti ini? Paling sering ya, paling sering karena kita berasumsi bahwa kalau kita itu berhasil menjadi teman dekatnya siswa, mereka itu akan nyaman dengan kita. Yang penting nyaman dulu, kan gitu ya. Tetapi ini pun juga kurang tepat karena apa? Anak itu akan menjadi lebih ketergantungan kepada diri kita, Bapak Ibu. Jadi mereka dengan kita akan yang ada Bu Vina. Tapi tidak mungkin berlaku juga ketika dengan Bu Weni. Kalau Bu Vina ini mah enak, tapi kalau dengan Bu Weni enggak. Mereka cenderung tidak akan bisa untuk mengambil sikap secara bijak. Jadi kesalahan yang mereka buat terhadap apa yang dilakukan itu, kalau bagi mereka ketika itu di hadapan saya nanti akan ditolong. Tetapi ketika di hadapan guru lain, mereka akan binasa. Nah, ibaratnya seperti itu. Dan ini juga kurang tepat. Meskipun kata orang jadi guru itu harus seperti teman bagi muridnya, tapi bukan seperti ini juga dengan bahasa demi ibu. Nah, nanti absennya akan saya tolong ya. Mana yang akan ketergantungan, tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri sesuai dengan konsep belajar yang harus mereka lakukan sebagai seorang murid. Nah, selanjutnya untuk yang keempat adalah posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, ini adalah posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi ini mayoritas Bapak Ibu malah menerapkannya justru ada di sini. Jadi kita menganggap bahwa sebagai manusia dewasa di sekitar anak-anak, kita itu berhak untuk meluruskan laku mereka. Tetapi hal ini pun juga masih ada kelemahannya, karena ketika kita tidak mengontrol atau kita tidak memantau, anak-anak bisa kabur, anak bisa lari, anak juga kurang lebih bertanggung jawab. Karena apa? Mereka bertanggung jawab karena kita kontrol, karena kita dampingi terus.
Dan itu bukan berasal dari motivasi yang ada di dalam dirinya. Berbeda dengan posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Ya, ini adalah posisi yang paling ideal karena apa, masalah itu datangnya dari siswa. Otomatis yang tahu penyelesaian terbaik itu juga dari siswa sendiri. Kalau kita kan biasanya memaksakan diri ya Bapak Ibu untuk kamu tuh harusnya gini, bangunnya lebih tidurnya lebih awal, jangan main game terus. Nah, kita kan sering seperti itu, memberikan masukan-masukan seperti itu, dan itu ternyata juga kurang tepat karena baik menurut kita, belum baik untuk menurut versi mereka. Jadi dari sini kita akan mengetahui apa kebutuhan dasar anak. Jadi setiap penyimpangan perilaku anak itu karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, sebelum kita ke kebutuhan anak, berikut ada berkaitan dengan kegiatan segitiga restitusi. Nah, dari tadi posisi manajer tadi sudah menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita itu ketika mengetahui anak itu melakukan sebuah pelanggaran atau sesuatu penyimpangan terhadap keyakinan yang telah disepakati, itu kita berusaha untuk tidak langsung menyalahkan, tetapi kita berusaha untuk membangunnya itu agar mereka itu mau nyaman berkomunikasi dengan kita. Misalnya seperti ini, terlambat itu manusiawi. Nah, ada kalimat yang mengantarkan bahwa keterlambatan itu bukan kesalahan besar yang memang harus mendapatkan hukuman. Jadi ketika anak itu sudah nyaman karena kita stabilkan identitasnya, kemudian kita baru melakukan validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu apa saja? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kan tadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ditanyakan seperti itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi kita tawarkan solusi itu, bukan datangnya dari kita. Nah, kalau validasi tindakan itu sudah berhasil, kemudian kita baru menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Kamu besok mau jadi orang yang seperti apa? Dan kita tidak berat mencampuri, harusnya kamu jadi seperti ini, biarkan itu mengalir dari apa yang diyakini oleh anak-anak. Nah, ini yang disebut sebagai segitiga restitusi dalam menjalankan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer ketika menghadapi anak-anak berada di lingkungan sekolah. Nah, ini salah satu contoh bentuk praktik berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Sudah sampai.
keren banget pokoknya. Ibu sangat mendukung apa yang kamu kerjakan untuk pengembangan dirimu. Tapi akhir-akhir ini aku dapat masukan dari Bapak Ibu guru yang memantau pelajaran kreatif, khususnya bahasa Inggris, PKN dan UJUK. Ada tugas yang belum diselesaikan. Ya buat apa nih? Membuat mengapa kamu bisa mengerjakan tugas produktif dengan juga bagus, efektif, terus hasilnya juga luar biasa? Belum ada waktu, walaupun sedikit pun untuk menyisakan kamu mengerjakan tugas-tugas yang luar kreatif. Kurang, saya merasa kayak lebih tertarik ke matematika. Oke, betul sih kalau kita belajar nanti ya nantinya itu yang membuatmu itu buat mengadaptasi untuk nanti ketika kamu berada di dunia kerja ini. Menurutmu apakah mata pelajaran jalan mereka begitu enggak? Penting itu juga sudah menjadi alasan saya untuk mengerjakannya. Terus langkah kamu selanjutnya bagaimana? Saya akan mengerjakan ini, saya juga akan meminta pelonggaran waktu. Oke, ya. Nanti Bu Susan mungkin bantu memberikan mata pelajaran yang bersangkutan ya. Nah, jadi apapun itu, dari produktif maupun negatif itu penting sebagai kegiatan pembelajaran. Nah, pelajaran yang sudah dipelajari itu kan mengerjakan tugas itu kan salah satunya itu adalah bentuk kamu sebagai disiplin dan mata pelajaran. Nah, nantinya mata pelajaran yang produktif bagus kamu kembangkan untuk menambah skillmu nanti ketika kamu ada di dunia kerja. Tapi bahasa Inggris, KKN, terus kemudian dari UJUK itu juga sangat memiliki value yang menjadikan pembedaan kamu dengan teman-teman nanti. Dan sekarang dengan pemasaran bahasa Inggris yang lebih lancar, kamu kan dapat menambah jaringan yang lebih luas di usahanya. Dengan kondisi jiwa yang sehat, akan memberikan pelayanan yang berguna. Ya, dan dengan attitude yang baik, apalagi itu pasti pelayanannya juga sangat memiliki respect yang luar biasa. Terima kasih. Jadi kesimpulannya komunikasi ya dengan mata pelajaran yang lainnya itu enggak bisa dipahami. Oke, terima kasih. Sudah kembali evaluasi. Iya. Ya, itu tadi adalah praktik segitiga restitusi, di mana kasus yang kami tangani bahwa anak itu cenderung menonjol di mata pelajaran produktif, tetapi ketika ada di nordaptif itu sayang sekali nilainya jauh atau prosesnya kurang. Maka kemarin sempat kita diskusi bersama untuk mencari penyelesaiannya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar anak. Nah, berbicara tentang kebutuhan dasar anak ini kita harus pahami karena ini adalah langkah yang harus kita lakukan ketika anak itu suatu melakukan penyimpangan. Langsung saja Bu Yunia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ada sebuah kasus, misalkan seseorang anak itu pingsan atau kurang termotivasi belajar. Nah, apabila ditanya guru, kenapa kok kamu tadi pingsan? Kenapa kok kamu terlampak loyo atau lemah? Nah, ternyata anak itu membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti tadi tidak disiapkan sarapan oleh orang tuanya. Seperti apa? Misalkan kesehatannya juga kurang enak atau badannya merasa tidak nyaman. Nah, ini disebut sebagai kebutuhan dasar anak yang berkaitan dengan bertahan hidup. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi, oh dia itu pemalas. Tapi kita harus tahu mengapa dia tidak termotivasi belajar. Harus kita gali. Selanjutnya, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini
benar-benar kadang anak-anak melakukan penyimpangan itu mereka itu butuh ini Bapak Ibu. Kita tidak tahu, setahu kita mereka itu ceria, mereka iseng, tetapi ternyata kebutuhan kasih sayangnya itu tidak terpenuhi. Maka ada satu kasus seperti seorang anak yang suka mengambil bekal temannya, mengambil pensil temannya, mengambil sesuatu yang menurut dia itu hanya untuk asik-asikan saja, dan tujuannya itu apa? Ingin diperhatikan, ingin menarik perhatian dari orang-orang di sekitarnya, dan nanti ketika hal itu dilaporkan kepada orang tua juga akan ada perhatian dari orang tua. Nah, jadi ada upaya seperti itu. Mereka itu melakukan sebuah penyimpangan tidak semata-mata karena mereka itu menyimpang, tetapi ada kebutuhan dasar yang memang belum terpenuhi. Selanjutnya, yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ini misal anak itu merasa hebat, kita tahu ya ada yang merasa hebat dan membuat temannya itu menjadi takut, menjadi insecure. Itu ada nggak Bapak Ibu di lingkungan kelas kita? Ada. Banyak. Ya, ini yang karena apa? Mereka itu ingin diakui bahwa dia adalah anak yang hebat, anak yang pintar. Padahal sebenarnya tanpa melakukan hal-hal tersebut, anak itu sudah ketahuan bahwa dia itu adalah anak yang hebat. Tapi karena ingin mendapat pengakuan yang lebih, maka terjadi kegiatan seperti ini atau aktivitas anak seperti ini. Selanjutnya, itu adalah kebebasan. Nah, ini kadang kita memaknai bebas itu tidak terarah, kemudian suka-suka sendiri gitu ya. Tapi enggak, anak itu memang kadang merasa bosan dengan apa yang dia miliki. Karena hanya itu saja, contohnya di sini bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah itu saja, dan dia itu menjadi bosan, kemudian akhirnya dia memenuhi kebutuhannya dengan mengambil dari orang lain. Nah, ini juga bagian dari kebutuhan dasar anak. Maka kita harus tidak boleh kita menjustifikasi anak itu melakukan penyimpangan sudah nakal banget, terus kemudian Bapak Ibu dengan mudahnya memberikan nilai di bawah standar atau Bapak Ibu memberikan punishment. Nah, itu kan kurang bijaksana juga. Jadi kita harus mengetahui tindakan di belakang itu sebenarnya apa saja. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah kesenangan. Nah, semua orang itu butuh senang. Ya Bapak Ibu ya. Semua butuh senang. Maka ketika kita usil, kita jahil, dan apa yang kita lakukan itu terlihat lucu oleh orang lain, nah maka itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan senangnya. Seperti kita kan setiap hari sebagai manusia dewasa pun kita tidak terlepas dari iseng. Nah, jadi apapun yang kita lakukan nanti itu harus benar-benar berpihak kepada anak. Ya, ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan budaya positif yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Kami persilahkan apabila ada pertanyaan yang notabene nanti bisa kita selesaikan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, dan bisa kita terapkan di lingkungan kelas kita bersama-sama. Dipersilahkan. Monggo. Bu Dwi. Iya, sebentar Bu Dwi. Ya, ingin saya tanyakan tentang tadi ya. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang telah dibuat atau disepakati dalam mengacu dalam profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Ya, kalau nilai-nilai universal itu yang sekarang ini sedang kita lakukan atau kita berusaha bentuk melalui pembelajaran untuk membentuk karakter anak itu ya nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu Bu, ada dimensinya. Nah, itu sudah menjadi dasar. Ketika anak-anak itu sudah membudayakan atau memiliki kebiasaan tentang dimensi pelajar Pancasila, seorang pelajar Pancasila yang harus beriman, kemudian yang harus berkemerdekaan global, yang mau bergotong royong, kemudian yang bersedia untuk bekerja mandiri, kemudian yang harus berpikir kritis agar terhindar dari hoax, ujaran kebencian. Nah, ini sudah menjadi fondasi. Nilai-nilai universal sudah menjadi fondasi anak-anak untuk berperilaku positif di lingkungan sekolahnya. Jadi untuk saat ini nilai universal yang bisa kita angkat untuk membentuk suatu kepribadian anak ini ya berproses dari dimensi pelajar Pancasila ini. Apalagi ruh dari pendidikan kurikulum Merdeka saat ini kan di profil pelajar Pancasila. Nah, kita tekankan bahwa meskipun Bu Dwi sebagai guru produktif di Busana ketika melakukan pembelajaran di kelas itu boleh menyisipkan nilai-nilai ini, ruh Pancasila ini kepada siswa ketika dalam pembelajaran. Mungkin kepada siswa yang terlambat mengumpulkan prakteknya atau memiliki proses yang berbeda kepada teman-temannya. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Iya. Ada pertanyaan lagi? Bu Devi?
kasih Bu Vina untuk waktunya. Saya hanya mau menyampaikan aja sebelumnya terima kasih untuk pengimbasan yang sudah diberikan ini. Banyaknya hal baru yang saya terima. Yang mau saya tanyakan misalkan tadi tentang disiplin anak. Itu ketika di kelas kita sudah membuat kesepakatan misalkan gurunya sudah masuk, sudah absen tapi ada siswa yang mungkin entah kemana tapi dia tidak izin dulu. Itu atau mungkin ketika di lab sudah ada kesepakatan dilarang makan atau membawa makanan dan sampai membuang sampah di situ. Ketika kesepakatan saya itu misalkan memberikan ya bukan mungkin apa ya stop terapi bukan atau mungkin disebut juga hukuman gitu ya, misalkan ketika kalian terlambat nanti silakan cari buku referensi di perpustakaan kemudian tulis ringkas tentang apa yang kamu baca. Atau mungkin ketika kalian membuang sampah di lab misalkan kamu makan buang sampah di situ, kamu tak minta untuk membersihkan menyapu seperti itu. Tapi setelah itu mungkin kita memberi pengertian agar itu tidak seperti sebuah hukuman buat mereka. Seperti itu boleh nggak? Ada tadi saya mendengarkan tadi berupa hukuman itu sepertinya tidak diperkenankan, kurang tepat seperti itu. Justru kalau hukuman itu memang benar-benar harus sudah hilang ya, memang tidak boleh diterapkan sekecil apapun hukuman meskipun menurut kita itu adalah sebuah hal yang positif ya Bu Devi. Jadi ketika ada satu anak yang tadi seperti yang disampaikan Bu Devi tidak mengikuti peraturan kelas ya Bu Devi, peraturan kelas seperti itu, kemudian kita menyuruh mereka untuk membuat catatan atau ringkasan berkaitan materi itu di perpustakaan. Nah, melakukan hal seperti ini sudah masuk di dalam kategori hukuman Bu Devi. Karena apa? Anak itu akan merasa tidak nyaman, baik dalam hal itu saja, tetapi belum tentu pada aktivitas yang lainnya nanti di kemudian hari atau nanti ketika berganti dengan jam pelajaran. Nah, memang kita tidak bisa memaksakan posisi kita sebagai orang dewasa itu langsung membentuk anak itu langsung melalui posisi kontrol yang manajer langsung baik hari itu juga, tidak. Tetapi namanya baik itu adalah proses, dan proses itu kan berangsur-angsur Bu Devi. Jadi memang bagi kita sebagai seorang pendidik itu kita harus menikmati, ya itulah karakteristiknya anak-anak kita. Kita harus menikmati, jangan malah kita itu malah memberikan justifikasi bahwa A itu merupakan anak nakal, B itu anak pintar. Kita tidak diperkenankan hal seperti itu, dan tentu saja itu malah suatu kegagalan bagi kita karena ketika kita itu memberikan label tertentu pada anak dan itu dikembalikan kepada kita, gurunya sopo kan itu. Nah, maka oleh karena itu kita itu melakukan sebuah proses. Namanya proses itu tidak mungkin instan. Mungkin perilaku itu tidak akan terbentuk hari ini juga Bu Devi, Bapak Ibu guru yang lain, tetapi akan bermanfaat bagi kehidupan nanti yang akan datang. Karena kan kehidupan anak-anak kita itu kan tidak hanya berlangsung untuk hari ini saja, tetapi akan berlangsung pada kehidupan yang akan datang ketika mereka akan dikembalikan kepada masyarakat. Gitu Bu Devi. Ya, terima kasih. Iya. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada? Tidak? Dicukupkan? Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya terhadap materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat, dan nanti harapan saya materi ini tidak hanya sekedar berhenti di ruang ini saja, tetapi benar-benar bisa diterapkan di sekolah, sehingga sekolah kita adalah sekolah yang dirindukan anak-anak, dan gurunya pun juga guru yang dirindukan oleh anak-anak. Dan salam bahagia buat semuanya, salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.